Apapun yang ibu katakan sangat bisa dituruti suami, tanpa perlu marah, merengek, maupun mengemis. Apa bisa Mbak Maida? Ngomong saja muka saya nggak dilihat. Lah ini kok kayak magic? Benar, kita akan gunakan cara magic, yakni hipnotis. Saya sarankan ibu menonton video ini sampai selesai, karena di akhir video saya akan membeberkan cara mudah menghipnotis suami agar kata-kata ibu selalu dituruti. Bahkan jika ibu meminta suami memutuskan hubungan dengan selingkuhannya, ibu meminta suami setia hanya kepada ibu bisa melakukannya dengan hipnotis. Pikiran manusia terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan bawah sadar. Peran dan pengaruh pikiran sadar terhadap diri kita adalah 12%. Peran dan pengaruh pikiran bawah sadar terhadap diri kita adalah 88%. Ternyata kegiatan keseharian dan kendali tubuh kita lebih banyak dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Tapi kita tidak sadar akan hal itu. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada penghalang yang disebut dengan critical area. Critical area terbentuk dan menebal antara usia 7-13 tahun. Di usia 1-5 tahun, saat critical area belum terbentuk, apapun yang diucapkan dan dilakukan orang lain langsung diterima oleh pikiran bawah sadar tanpa difilter lebih dulu oleh critical area. Selanjutnya, informasi itu diterima oleh pikiran bawah sadar dan menjadi sistem yang terus dilakukan oleh kita, dan itulah yang disebut dengan kebiasaan. Setelah memasuki usia 13 tahun, anak-anak mulai sulit mendengarkan nasihat kita. Mereka bertindak atas dasar sistem atau kebiasaan yang telah dibentuk orang tuanya semasa Golden Age. Jika kita ingin mengubahnya, tentu saja sulit. Kita harus menembus critical area yang tebal. Ibarat pondasi rumah, dia itu sudah terbentuk keras dan kaku. Tidak mungkin bagi kita untuk merusak bangunan yang sudah jadi, menghabiskan tenaga dan waktu saja. Ada satu cara untuk mengubahnya, hipnotis. Karena tidak mungkin bagi kita mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk sejak masih kecil, maka kita harus menggunakan cara magic, yakni hipnotis. Hipnotis adalah suatu keadaan di mana seseorang fokus atau berkonsentrasi penuh, sehingga meningkatkan kemampuan menerima sugesti dari kita. Hipnotis juga sering diasosiasikan dengan keadaan tenang atau rileks. Nah, dalam kondisi rileks ini, critical area yang menjadi penghalang antara pikiran sadar dan bawah sadar akan melemah. Critical area membuka sedikit pintu masuknya sehingga ide-ide baru yang ibu ucapkan pada suami dengan mudah diterima oleh pikiran bawah sadar suami. Setelah diterima, dia akan menjadikan nasihat ibu sebagai sistem atau kebiasaannya. Silahkan ambil pen dan catatan ibu. Ibu juga perlu berkonsentrasi penuh agar bisa merancang hipnotis yang efektif untuk membuat suami meninggalkan selingkuhannya. Pertama, suami dalam kondisi emosi yang intens. Setiap kejadian jika dibarengi dengan intensitas emosi yang tinggi, baik itu emosi negatif maupun positif, momen itu akan sulit untuk kita lupakan. Nah, kuncinya ada pada intensitas emosi suami. Saat suami sedih, ketakutan, marah, sangat bahagia, itulah waktu tepat untuk menasehati suami agar melepaskan selingkuhannya. Lalu, apa yang harus diucapkan Mbak Maida untuk menasehati suami? Sebelum saya beritahu, kita lanjut dulu ke kondisi kedua dan ketiga yang perlu ibu perhatikan. Kondisi kedua, kondisi rileks alami otak. Manusia memiliki beberapa jenis gelombang otak, beta, alfa, theta, dan delta. Dua jenis yang paling sering muncul adalah gelombang alfa dan theta. Dalam dua kondisi otak ini, manusia cenderung mudah dipengaruhi. Setiap hari ada beberapa kali momen di mana kita berada dalam kondisi yang fokus dan tidak memikirkan hal lain, atau kita berada dalam kondisi sangat nyaman dan terhanyut. Ibu pasti tahu kondisi di mana suami sedang fokus dan rileks banget. Contohnya saat suami main game.
Istri yang cerdas akan memanfaatkan kondisi ini untuk berbicara lembut pada suami. Asik ya main gamenya, lanjut aja gak apa-apa. Semakin lama kamu main game, semakin kamu fokus dan cinta sama aku. Istri yang tidak tahu cara menghipnotis suami pasti marah-marah setiap kali suaminya main game. Kondisi rileks alami otak lainnya adalah ketika suami mengalami klimaks saat berhubungan dengan ibu. Saat suami klimaks, bisikan lembut di telinga suami. Hanya ada aku di hatimu, Mas. Hanya aku yang kamu cintai. Di dalam hidupmu hanya ada aku dan anak-anak kita. Ketiga, suami dalam kondisi setengah sadar. Saat malam menjelang tidur dan saat bangun tidur di pagi hari adalah saat yang tepat untuk memasukkan sugesti baru agar suami meninggalkan selingkuhannya. Karena kondisi pikiran suami sedang bingung antara sadar dan tidak sadar. Pada malam hari, ibu bisa mengajak suami ngobrol ringan. Misalnya bernostalgia mengenai masa pacaran dulu. Obrolan harus ringan dan bersifat positif. Pada pagi hari, ibu bisa mengucapkan kata cinta dan sayang untuk suami. Mbak Meida, kasih contoh dong kalimatnya seperti apa secara spesifik. Silakan, lanjut ke poin berikutnya lebih dulu. Yang keempat, gunakan bahasa sederhana yang dipahami suami. Sifat pikiran bawah sadar mirip seperti anak-anak. Jadi perintahnya harus jelas dan bahasanya sederhana. Misalnya saat suami sedang bahagia banget karena dapat rezeki nomplok, katakan pada suami, Alhamdulillah aku ikut senang kalau kamu senang, Mas. Semakin banyak rezekimu, semakin kamu sayang sama aku dan anak-anak. Kelima, gunakan bahasa positif. Saat memberikan sugesti baru agar suami meninggalkan selingkuhannya, hindari kalimat, Mas jangan tinggalkan aku, Mas jangan pergi ke rumah pelakor, dan sebagainya. Pikiran bawah sadar persis seperti anak-anak. Dia bekerja sesuai dengan perintah apa adanya. Maka gunakanlah kalimat positif yang ibu inginkan bisa muncul dalam diri suami. Misalnya, pada pagi hari persis saat bangun tidur, ibu katakan pada suami, Selamat pagi suamiku, semakin hari kamu semakin mencintaiku, semakin hari kamu semakin mengingatku, semakin hari kamu semakin merindukanku. Keenam, katakan dengan penuh perasaan. Jangan asal bicara. Saat menghipnotis suami, ibu harus mengucapkannya penuh emosi dan harapan baik. Ketujuh, hindari kata akan. Semakin hari, kamu akan semakin mencintaiku. Semakin hari, kamu akan semakin rindu padaku. Ibu berharap suami mengerjakan perintah ibu sekarang, bukan besok atau besoknya lagi. Jadi, hindari kata akan. Kedelapan, pengulangan. Ini yang paling penting. Ibu harus konsisten melakukannya. Jika ibu menghipnotis suami pada pagi hari, terus lakukan secara berulang-ulang sampai ada perubahan dalam diri suami. Saat berhubungan intim dan suami mengalami klimaks, terus ucapkan kalimat-kalimat yang ibu harapkan ada dalam diri suami. Semakin konsisten, semakin bagus. Karena segala sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang, tidak peduli itu salah atau benar, bahkan kadang tidak masuk akal, lama-kelamaan akan kita percayai sebagai sebuah kebenaran dan pada akhirnya dilaksanakan oleh pikiran bawah sadar. Bagaimana? Mudah bukan menghipnotis suami? Selamat mempraktikkan dan merasakan hasil positifnya. Oh ya, jika tips sederhana seperti ini mampu membuka pikiran ibu serta ibu merasa mendapatkan manfaat, maka bayangkan jika ibu mendapat bimbingan spiritual yang lebih lengkap daripada ini. Melalui nomor konsultasi di 081 112644401, ibu bisa bebas dan jujur menceritakan masalah rumah tangganya. Dari situ saya akan memberikan bimbingan spiritual sesuai kondisi rumah tangga ibu. Insya Allah jika ibu mau berikhtiar bersama saya, rumah tangga ibu akan lebih tertata, indah, harmonis, dihiasi kesetiaan dan penuh keberkahan.